من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila anqal man zada fasahatuhu zadat qabahatuhu. Katalah Habib Zain, barang siapa bertambah kefasihannya dalam tutur kata penyampaian, maka zadat fasahatu qabahatuhu, maka bertambah pula keburukannya dalam penampilan. Ya. Maksudnya di sini adalah fasahah yang dibuat-buat, alias bukan alami, bukan normal, tapi dibuat-buat, sehingga orang bisa tertipu dengan kefasihannya, dengan tutur kata yang indah, dan dengan menutupi keburukannya. Dan itu biasanya berada di para dai, para pemberi penceramah, ya. Mereka yang selalu lebih mementingkan keindahan tutur kata dalam penyampaiannya, maka bertambah pula keburukannya. Dan itu bersama dengan yang dikatakan oleh Habib Zaid setelahnya, idza ja'atil fasahatu dhahaban nur. Apabila datang kefasihannya, apabila seseorang lebih mementingkan, lebih memperhatikan kefasihannya, maka dhahaban nur, akan hilang, pergi cahaya dari nasihat atau tausiahnya. Sedangkan al-ilmu nur, dengan ilmu adalah cahaya. Jadi al-mustami'in, para pendengar, penikmat penceramah, isi dari penceramah tersebut tidak mendapatkan ilmu dari hasil tausiah yang ia sampaikan, hanya mengatakan, oh ceramah dia cakep, itu aja. Tidak ada taksir, tidak ada bekas di dalam hatinya dari ilmu yang telah disampaikan oleh para dai atau penceramah tersebut. Itu maksud dari idza ja'atil fasahah dhahaban nur. Kemudian Habib Zain menyatakan, su'ul khuluq sayyi'atun la tanfa' maha kathratul hasanat wa husnul khalqi hasanatun la tadurru ma'a kathratus sayyi'at. Akhlak yang jelek adalah sayyi'ah, kejelekan. La tanfa' ma'a kathratul hasanat, maka tidak akan bermanfaat banyaknya kebaikan jika diiringi dengan akhlak yang jelek. Sedangkan akhlak yang bagus, yang baik adalah kebaikan dan tidak akan mudarat, tidak akan berefek padanya banyaknya kejelekan, ya. Karena husnul khuluq mabda asasu ad-din, ya. Akhlak yang baik adalah asas
dari agama. Ya, asas agama adalah akhlak yang baik. Kalau kita belajar fikih, ya, dari bab ibadat, muamalat, semuanya nanti akan berpijak pada akhlak. Ya. Ibadah, bab ibadah itu kita akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab muamalat, alaqah kita, hubungan kita antara hamba. Itu sudah diatur dan syariat nanti akan berpijak kepada husnul khuluq. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah memberikan nasihat, la tukhalid sayyi'al khulqi fa innahu la yadu illa ila syarr. Jangan kau bergaul, ya, berteman kepada orang yang jelek akhlaknya, karena bergaul, berkumpul dengan orang yang jelek akhlaknya akan membawa dia kepada perbuatan jelek pula, ya. Ngefek, ya, ngefek, ya. Maka agar tidak nular akhlak yang jelek itu, bergaulah kita dengan orang-orang yang baik akhlaknya, ya. Imam Ghazali juga pernah menyatakan akhlak yang jelek itu bagaikan racun yang bisa membunuh. Ya. Akhlak yang jelek, racun yang bisa membunuh kita. Maka kita jauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian beliau juga mengatakan al-wail liman ghalabat ahadu asyaratihi. Wail, celaka, ya, bagi orang yang kejelekannya lebih dominan atau lebih banyak mengalahkan dari kebaikannya. Kalau kejelekannya lebih dominan dan lebih banyak dari kejelekannya, dari kebaikannya, maka orang itu adalah celaka. Mengapa demikian? Karena termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, Allah lipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 bahkan bisa 700 kali lipat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kejelekan tidak dilipat gandakan, segitu aja. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada seorang yang kejelekannya lebih dominan, ada alamat syaqawah. Ini tanda orang itu bakal menjadi orang yang celaka. Ya. Dengan dilipat gandakan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat, masih belum bisa mengalahkan kejelekannya, tanda orang itu adalah orang yang akan celaka wal iyadu billah. Kemudian beliau juga menyatakan al-falasul wahid min madzalimil ibad ya'khudullah bi 700 salatin maqbulah. Al-falas wahid. Mana falas? Al-falas. Kebangkrutan, satu kebangkrutan, ya, min madzalimil ibad, dari kedzaliman kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengambil dari dia 700 salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fulus. Afwan. Fulus wahid. Mungkin satu real lah misalnya, ya. Ya. Dari kedzaliman yang diambil dengan kedzaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengambil dari dia 700 salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Ya. Kalau kita hitung-hitungan, seandainya seorang itu dari umur 10 tahun sudah mendapatkan kewajiban dan dia
khusyuk alias salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur 60 mati, is dead. Ya, berarti berapa? 50 tahun lah ya. Kalau kita hitung-hitungan, kita sehari sholat berapa kali? 5. Ya. 5 kan? Iya, 5. Setahun itu 365 hari ya. 365. 5 kali 365 sama dengan 1825. Dikali 50 tahun menjadi 91.250. Itu ada di sini. Udah saya hitung. Ya. Kalau ngitungnya kagak lapar nih, insya Allah benar ya. Kalau nggak lapar ngantuk salah mencet berarti ya. 91.250 sholat makbulah yang dia lakukan selama 50 tahun ya. Itu kalau selama 50 tahun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain melakukan beberapa kezaliman dengan mengambil haknya orang lain, memakan harta orang lain dengan kezaliman, maka tiap kali satu harta yang diambil dari zalim itu Allah ambil dari sholat itu 700 ya. Tinggal dikurangin aja nanti ya. Diambil 700 sholat makbulah, baru satu fulus ya, anggap 1 real. Gimana kalau yang diambilnya ribuan triliun wal'iyadu billah ya. Padahal kezaliman itu adalah satu-satunya ya larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri haramkan pada zat beliau sendiri. Inni haramtu dzulma 'ala nasi wa ja'altu muharraman 'alaikum fala tadzalamu. Na'udzu billah ya. Nah itu hati-hati yang dengan memakan harta orang lain secara zalim, mengambil harta orang lain secara zalim. Ya. Ini buat introspeksi kita. Kalau ada dana, ya segera kasih. Jangan sampai ada yang diambil. Karena hakul adai mabniun alal musyahanah. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan yang Ramadan tahun lalu. Ya. Hakul adami mabniun alal musyahanah, akan dituntut nanti kita di akhirat oleh orang yang dizalim wal'iyadu billah. Kemudian hadis menyatakan juga laisa hunaka syai'un ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada, kata beliau, sesuatu yang lebih afdal setelah melakukan hal-hal yang fardu daripada menuntut ilmu. Ya. Tidak ada lagi yang lebih afdal setelah melakukan ibadah fardu daripada menuntut ilmu. Karena ya, ibadah yang lain, ibadah atau mu'dhamul ibadah, sebagian besar ibadah itu ya, manfaatnya hanya kepada yang ibadah saja. Ya. Manfaatnya kepada orang yang ibadah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, ya, manfaatnya ta'addi. Manfaatnya merembet. Bukan hanya orang yang menuntut ilmu, tapi juga orang yang akan mengambil ilmu dari dia mendapatkan manfaat. Ya. Bisa manfaat itu mencegah dia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya lebih luas dibanding orang ibadah. Ya. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya. Kemudian idza zada ilmul mar'i zada tawaddu'an wa in qalla ilmul mar'i zada tarafu'an. Apabila bertambah ilmunya seseorang, maka akan bertambah pula kerendahan diri dia, tawaddu'nya dia. Ya. Bisa mengapa demikian? Karena ketika orang bertambah ilmunya akan semakin tahu ya, bahwasanya di dalam diri dia itu masih banyak kekurangan. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas.
sehingga sehingga dia merasa dirinya menjadi kecil. Tapi kalau orang yang ilmunya sedikit, maka akan bertambah sombong. Ya. Akan bertambah sombong karena tidak mengetahui bahwasanya yang ia pelajari itu masih banyak. Seakan-akan dia sudah alimud dunia, orang yang paling alim di dunia. Ya. Itu dia. Nah, tawadhu di sini apaan? Nah, tawadhu itu nanti ada dua. Tawadhu itu kerendahan diri itu ada dua macam. Ada tawadhu yang mahmudah, tawadhu yang dipuji, terpuji. Ada tawadhu yang madmum, tercela. Ya. Apa tawadhu yang terpuji? Ya. Tarkut takabbur ala ibadillah, tidak merasa hebat, sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tawadhu yang dilarang, yang tercela adalah tawadhunya seorang kepada orang lain, merendahnya seorang kepada orang lain karena mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut. Mungkin dari kekuasaan atau mungkin karena hartanya. Tawadhu seperti ini adalah tawadhu yang dilarang, atau tawadhu yang tercela. Ya nggak boleh tawadhu di situ. Ya. Kemudian beliau juga menyatakan al-ilmu billah laisa lahu tarfun. Ilmu bidzatillah, ilmu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ya. Ilmu tentang zat Allah nggak ada batasnya. Ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa tidak ada batasnya. Yang kita ketahui, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagian. Lebihnya kita tidak tahu. Ma la ya'lamu illallah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Al-anbiya lahum ismah wa ghayatul awliya anna lahum hifdz. Para nabi bagi mereka al-ismah. Al-ismah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Ya. Ya Allah menjaga para anbiya-Nya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul awliya, dan aulia anna lahumul hifdz, mereka mendapatkan hifdzullah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para aulia bukan maksum. Ya, karena ismah hanya khusus untuk para anbiya. Tapi mereka para aulia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa melakukan atau bisa mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan perkara-perkara sunnah. Ya. Mazal amdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsiynya, senantiasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan perkara-perkara sunnah sehingga aku pun cinta kepadanya. Ya. Kalau aku pun cinta, maka aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Maksudnya Allah jaga pandangannya dari memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badan dia akan Allah jaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh seandainya melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan percepat ia untuk sadar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari al-hifdz min Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ingin kita juga mendapatkan derajatul seperti ini, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini seperti ini, maka setelah yang fardu-fardu kita kerjakan, kita kerjakan juga sunnah-sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Habibzan menyatakan mutalaatul kutubi salaf minal bir.
wa tarku mutala'atiha min al-'uqub. Mutala'ah, ya, mempelajari atau mengulang kitab-kitab salaf, ya. Kata salaf sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi 2 malam yang lalu, ya. Mempelajari atau membaca kitab-kitab salaf minal bir, termasuk bakti kita kepada as-salafun as-salihun, ya. Sedangkan meninggalkan dari membacanya, ya, mengkajinya, termasuk minal uquq, termasuk durhaka seorang kepada as-salafun as-salihun. Ya. Bukan berarti di sini orang dilarang untuk membaca kitab-kitab selain kitab salaf, kitab mu'asir, bukan. Bukan berarti kita dilarang untuk membaca kitab mu'asirin, ya, orang-orang yang datang setelah as-salafun as-salihun. Bukan berarti demikian. Cuma kita jadikan kitab salaf ini sebagai mi'yar. Apa mi'yar ini, ya? Pembanding, ya. Kalau seandainya kitab-kitab yang baru itu berlawan atau bertentangan, tidak sama dengan salaf, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, gak usah dibaca. Kalau sama, kita baca, nggak apa-apa, ya. Ya. Kita baca dan juga kita membaca kitab salaf. Ya. Karena salaf adalah mizanul tashil amal fi jamil ahwal. Ya. Karena salaf adalah mizan, barometer, ya, tashihil amal, untuk memperbaiki amal di segala keadaan. Ya, barometer kita salaf. Ya. Karena salaf mereka melakukan apapun pasti dengan andalil, pasti dengan didasari dengan dalil, baik itu dari kitab ataupun sunnah. Ya. Seperti apa kitab-kitab salaf itu yang dianjurkan untuk kita baca? Seperti kitab Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kita baca. Seperti Imam Ghazali, kalau tafsir Al-Imam Baghawi dan lain sebagainya. Itu diantara kitab-kitab salaf. Ya. Kemudian beliau juga menyatakan amanil maghfirah la'ibat biaqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Angan-angan semu, ya, tentang maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan bermain kepada sebagian kaum sehingga mereka keluar dari dunia alias meninggal mafalis dalam keadaan rugi. Rugi bagaimana? Tidak mempunyai amal soleh yang mereka harapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, kagak beramal. Allah Maha Pengampun, enggak melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya harapan atau angan-angan semu saja. Seandainya mereka nanti pada hari kiamat berkata, ya, kami berhusnudzon pada Engkau wahai Allah. Berhusnudzon, Allah memberi ampunan kepada dia. Ya. Dinyatakan kalau emang dia benar-benar husnudzon, pasti amal juga akan benar. Husnudzon itu juga berbarengan dengan amal soleh. Ya. Kalau cuma husnudzon tanpa didasari dengan amal yang bagus, maka itu adalah hanya angan-angan semu, hayalan orang mimpi. Ya. Al-mu'min yara dhanbahu kal jabali fawqah, wal munafiq yarahu kadzubab alladhi waqa ala anfi. Orang mukmin melihat dosanya bagaikan gunung yang ada di atas dia, yang siap menimpa dia. Takut, ya. Orang kalau seandainya gunung sudah di atas kepala dia, apa yang dia rasakan? Takut, ya. Goyang aja tidak pada takut, ya. Goyang doang padahal, ya. Di atas lampu gantung, goyang doang kita pada takut. Apalagi kalau gunung segede gunung berada di atas kita, takut. Sehingga dia tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ya. Beda dengan orang munafik. Ya.
Orang munafik itu melihat dosa bagaikan dzubab. Dzubab itu lalat. Bagaikan lalat yang ada di depan hidungnya, yang hinggap di depan hidungnya. Ya, dia lihat dzubab itu gimana orang lihat dzubab? Lalat. Ya remeh, ya hina, digini hilang. Ya, seperti itu orang munafik. Jadi hilang, ya dosa lagi, ibadah melakukan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya. Itu orang munafik, sehingga mereka tidak tobatnya tidak benar-benar. Tobat hanya di mulut saja, tapi di hatinya tidak. Ya. Tobat mungkin yang kemarin Habib Muhajir nyatakan, yang di dalam kitab ini juga, ya tobat tapi tidak meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istighfar dia tapi tetap melakukan dosa. Ya itu kan taubatul kadzabin. Ya, tobatnya orang-orang yang mendusta, bohong tobatnya dia. Ya. Kemudian beliau juga menyatakan manjadda wajada wa man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Bersungguh-sungguh untuk mencari dunia akan dapat mendapatkan dunia. Begitu juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, maka dia akan juga mendapatkan akhirat. Tergantung kitanya. Apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak? Dan barang siapa berjalan di atas jalurnya, wasala pasti akan sampai. Kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, harus melewati jalur surga. Harus melewati jalur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa ya? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Tapi jangan ngarep ingin masuk surga tapi kagak lewat jalurnya. Melaksanakan maksiat, melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarep, karena itu bukan jalur untuk menuju surga. Ya, yang ada jalur menuju neraka. Salah. Ya, salah alamat. Ya. Ya. Paham ya? Kemudian beliau menyatakan al-himmah qalibut taufik. Himmah, semangat itu adalah cetakan dari taufik atau hasil dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah khalqu qudratu fil abdi. Kemampuan atau kekuatan seorang hamba untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari taufik ini timbullah semangat. Ya. Jadi taufik itu ya melahirkan atau membuat yang namanya himmah. Ya. Kalau tidak ada taufik, maka tidak akan ada yang namanya himmah atau semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.